Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk kelengkapan yang dulu pernah ditanyakan tentang bacaan imam dan makmum, saya bawakan hadis-hadisnya secara tematik. Bapak Ibu, dalam kajian hadis bacaan di dalam sholat itu spesifik dimaksudkan adalah bacaan Al-Quran. Cakupannya surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Jadi tidak mencakup bacaan iftitah, bacaan rukuk, i'tidal dan lain sebagainya. Fokus hanya bacaan Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kewajiban membaca Al-Fatihah memang sudah menjadi ijma' ulama. Sholat apapun, sampai di dalam sholat jenazah yang tidak ada rukuk, tidak ada i'tidalnya, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Itu sudah menjadi kesepakatan konsensus para ulama. Kemudian dalil-dalilnya saya temukan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang melaksanakan sholat apapun, semua sholat, lam yaqra fiha, yang tidak membaca, ingat membaca di sini adalah surat Al-Quran, fiha di dalam sholat itu, bi Fatihatil Kitab, dengan bacaan surat Al-Fatihah, fayyahidat ghairu tamam, kurang dan tidak sempurna. Masya Allah, dikeluarkan Muslim 395, Abu Daud 821, Nasai 909, Ahmad 9900. Yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit dengan redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, tidak sah salat itu, liman bagi orang lam yaqra bi Fatihatil Kitab fasaidan, kalau dia di dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah dan ada surat kelebihan lainnya. Banyak sekali ini. Bukhari ada, Muslim ada, Ibnu Hibban ada, Abu Awana,
Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Baihaqi dalam qiraat khalfa imam, Ahmad, Abdurrazzaq dalam musannafnya, Musannaf Abdurrazzaq, muttafaqun alaih. Yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bil hamd, surat Al-Fatihah layak juga dinamakan surat Al-Hamd, wa suratin fi fariḍah aw ghairiha. Jadi entah itu dalam sholat yang fardu, yang diwajibkan, maupun selain fardu, tentu sholat sunnah. Hadisnya dikeluarkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Busiri dalam bukunya. Sayang belum diurut oleh verifikatornya, terpaksa menggunakan jilid yang pertama halaman 105. Ini hasil analisa sudah menjadi ijma ulama. Sekarang problemnya, bagaimana kalau kita bermakmum dibagi dua? Sholat itu sholat sirri atau sholat jahri. Sholat sirri kalau imam tidak mengeraskan bacaannya. Sholat jahri kalau imam mengeraskan bacaan. Kalau imam tidak mengeraskan bacaan, ijma ulama, sepakat ulama. Sepakatnya apa? Makmum wajib membaca sendiri-sendiri. Baik imam maupun makmum wajib membaca sendiri-sendiri, dengan catatan tidak saling mengganggu temannya. Itu aja catatan dari Rasul. Karena dulu pernah terjadi dalam sholat yang sirri, ada yang suaranya itu sampai kedengaran tetangganya, membuat tetangganya tidak merasa khusyuk. Saya pribadi pengalaman jadi imam di 2 tempat, merasa terganggu saya. Ngimami sholat isya, kan 2 rakaat yang terakhir termasuk sirri. Sholat maghrib, rakaat yang ketiga kan sirri. Saya sudah berupaya membaca surat Al-Fatihah ayat demi ayat, kayak yang dibaca imam tadi. Sudah sampai amin, ini makmum masih ihdinas siratal mustaqim. Kedengaran saya sebagai imam, ya terpaksa saya tunggu dulu sampai selesai. Ini imam yang baik, menunggu makmumnya sampai tuntas. Habis sholat langsung menghilang orang ini. Saya tidak boleh suudzon. Saya tanya, tadi yang suaranya keras siapa? Ustaz. Orangnya kemana? Oh, habis salam langsung pulang, Ustaz. Jadi wiritan dan ba'diyahnya di rumah. Atas dasar hadis,
sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Oh gitu. Nggak bisa komunikasi. Wong datangnya sudah masbuk, ulangnya paling duluan. Sudah dititeni oleh jamaah itu. Walaupun agak jauh, suaranya kedengaran oleh imam. Tolong sampaikan, Islam itu kapan ya pelakunya berbuat nikmat, temannya mendapatkan rahmat. Saya yakin beliau tadi itu nikmat sekali, tapi saya merasa terganggu gitu. Saya juga Ustadz berdoain. Jadi begitu, dibaca, syukur kalau bisa diperdengarkan oleh hatinya masing-masing. Belajar sholat khusyuk pertama tahap awal, dulu diajari guru saya, sudahlah, suara itu kamu dengar di telingamu sendiri saja. Kan kadang-kadang kita hanya membaca terus selesai, telinganya tidak ingin mendengarkan. Itu terapi yang pertama, paling sederhana. Nanti kalau kamu sudah merasa mendengarkan suaramu sendiri, muncul pertanyaan, pantas enggak suara saya didengar oleh Allah seperti ini gitu. Klimaknya nanti perdengarkan dalam hatimu. Ada perenungan, penghayatan, sampai kalau bisa memahami nah, wah itu level yang paling tinggi. Minumlah, diperdengarkan untuk telinganya sendiri. Lama-lama sungkan kepada Allah. Kok kulhu terus? Padahal bagus. Ya gantilah inam itu. Itu gambarannya. Yang kedua, wah ini lebih keras lagi Pak. Pas di samping belakang saya Pak, berdirinya itu ngalang-ngalai suara imam Pak. Habis sholat, alhamdulillah dia masih ada, ikut ngaji. Ketika diskusi, saya diingatkan, Ustaz, tuli. Oh, makanya kok dia ngomong gitu. Terpaksa pakai bahasa isyarat. Kalau enggak jamaah mengingatkan saya, yuk gak di rumah pakai bahasa isyarat. Alhamdulillah dia paham. Ini di Masjid Angkatan Laut Tebel sana itu Pak. Itu ceritanya. Kejadian seperti ini dulu di zaman Rasul masih ada. Kok ada ya teman ini membaca sampai mengganggu tetangga kanan dan kirinya. Dibaca sendiri-sendiri, dinikmati untuk tidak mengganggu yang lain. Sepakat. Yang belum sepakat baru masuk bab yang berikutnya, sholat di dalam yang dikeraskan bacaannya. Nah, kalau yang tadi peringatan tidak mengganggu, ini hadisnya banyak, ada 5 gitu. Kemudian sekarang masuk bagaimana kalau di dalam sholat jahri, apakah fardu atau sunnah, pokoknya dikeraskan. Ada sholat sunnah yang dikeraskan Pak. Nah, sholat tarawih lah sholat sunnah. Idul Fitri juga sunnah misalnya gitu. Maka harus dipahami, dalam kasus seperti ini ditemukan ada 2 pendapat. Harus begitu, transparan. Pendapat yang pertama, makmum wajib tetap membaca surat apa? Al-Fatihah. Surat lainnya sepakat hukumnya sunnah. Wajib membaca.
Dalilnya apa? Kita cari, kita lacak berbagai referensi mereka. Pertama, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah bi ashabihi. Rasulullah sholat berjamaah bersama para sahabat. Falamma qadha sholatahu, ketika Rasulullah usai melaksanakan sholatnya, aqbala alaihim biwajhihi. Nah, itu etika Rasul, menatapkan wajah kepada jamaah. Faqala, seraya bersabda, ataqra'una fi sholatikum khalfa imami wal imamu yaqra'. Tadi ada enggak di antara kalian yang ikut membaca ketika imam membaca? Tentu ini dalam surat jahri, sholat yang dikeraskan apa? Bacaannya. Fasakatu, para sahabat diam. Ada apa ini? Rasul bilang, ada enggak di antara kalian tadi yang ikut membaca bersama saya sebagai imam? Faqala salah sama diulangi lagi. Ada enggak di antara kalian yang ikut membaca bersama imam? Kira-kira kalau ada makmum yang ikut membaca, Rasul tahu apa tidak, Pak? Tahu, Pak. Ini mahal tasyri', tempat pembuatan syariat. Sebab kalau Rasul tidak memberi teguran, dia bisa cerita, zaman Rasul dulu saya ikut baca, gak apa-apa kok, gak ditegur gitu. Beratnya jadi Rasul begitu. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Saat dibutuhkan umat ini gak boleh Rasul mungkin lupa, gak diingatkan, gak boleh. Harus tegas, kalau gak boleh ya harus dibilang jangan. Faqala qailun, akhirnya ada juga teman kita yang ngakuin, inna natanafal, benar ya Rasul, saya yang melakukannya. Saya ikut membaca ketika Rasul sedang apa? Membaca, ngaku. Qala, kata Rasul, fala taf'al, jangan kamu lakukan lagi itu. Nggak boleh titik di sini. Bahaya kalau titik di sini. Wala tawalu. Kalau imam sudah membaca kayak jangan ikut membaca, kan gitu, Pak. Wal yaqra ahadukum bi fatihati kitab fi nafsihi. Tetap kalian supaya membaca surat Al-Fatihah sendiri dalam jiwanya. Itu solusi dari Rasul. Kalau gitu harus membaca apa tidak? Haruslah gitu. Padahal imamnya mengeraskan bacaan. Mungkin yang dilarang Rasul bacaannya itu mengganggu bacaan Rasul. Baca dalam jiwamu masing-masing. Itu solusi dari Rasul. Masya Allah. Hadisnya dikeluarkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, terulang 2 kali. Ahmad, Bayhaqi, Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Abu Ya'la dalam Musnadnya nomor urut 2805. Syekh Arnaud menilai sanadnya sahih. Di para ulama sudah bagi-bagi buku. Nanti muatok ditangani
oleh A'dhami, dosen saya. Tirmidzi, Abu Daud, ini Albani, dosen saya juga, alhamdulillah. Arnaud, saya tidak pernah belajar dengan beliau, tapi verifikasinya banyak sekali, termasuk Musnad Ahmad yang sudah saya terjemahkan sampai 20 jilid itu, Masya Allah. Arnaud. Hadis yang kedua sekarang, hadis Ibadah bin Samit, ada kata kunci hadzan. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, bersabda Rasulullah kepada para sahabatnya setelah selesai sholat yang dikeraskan bacaannya. Dalam riwayat lain pada waktu sholat subuh, melengkapi syarat dari hadis ini. Taqra'un al-Quran idza kuntum ma'i fis shalat. Kalian tadi ikut-ikut membaca ya ketika saya sedang membaca waktu sholat? Itu pertanyaan dari Rasul. Kalau para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, na'udzu hadzan." Benar ya Rasul, tapi kami curi-curi kesempatan gitu. Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah, ayat berhenti, ayat berhenti. Nah, waktu berhenti itu kita manfaatkan untuk membaca. Karena berarti diskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasul, Allah berfirman, hadis qudsi, istilah ulama hadis qudsi, bukan dari Rasul. Kenapa? Sabda Rasul dinisbatkan kepada Allah, zat yang maha kudus, sehingga ulama memberi identitas hadis qudsi. Jadi waktu membaca Al-Fatihah itu diibaratkan kita dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qala al-'abdu, kalau hambaku ini membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti, disambut oleh Allah, Hamidani Abdi. Begitu, ada perasaan begitu. Hambaku memuji aku toh gitu. Sumayakul, kalau hambaku melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, laki-laki hambaku memuja kepadaku. Fa idza qala al-'abdu, kalau hambaku ini melanjutkan bacaannya, boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Kedua-duanya pernah dituntunkan Rasul, kebetulan maknanya tidak beda. Karena banyak bahasa Arab itu gara-gara panjang pendek maknanya berubah total. Apa kata Allah? Majadaniya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Rasul bukan hanya berhenti pada setiap bacaan. Hadisnya sahih, saya nggak berani mengamalkan kalau di hadapan publik. Tapi kalau sholat sendiri, saya coba praktekkan. Sambil berhenti, sambil tok sau, sambil mandu. Mungkin kalau saya gambarkan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai Rasul diceritakan keluar air matanya. Sama dengan saya, keluar air liurnya ngantuk. Begitu nikmat sekali. Ya kayak berhadapan dengan atasan, gendoro gitu. Siap doro gitu. Masya Allah. Kenapa enggak berani saya amalkan di hadapan publik? Khawatir ada orang yang enggak paham, komentar sholat di khusuk-khusuk nong. Jadi sum'ah enggak baik gitu. Kalau iman saya enggak kuat, bisa sombong saya. Itu ceritanya. Ada hadis sahih, saya belum berani mengamalkan di hadapan publik, belum. Contoh lain ada. Saya yakin kok, kalau saya belum menyolati jenazah di masjid, kok sudah dimakamkan, boleh saya menyolati jenazah di atas makamnya gitu. Tapi saya nggak berani mengamalkan. Khawatir yang tidak paham ngomong kayak gak ngerti tuntunan, sholat ono kuburan. Itu ceritanya begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, enak Pak. Sholat bukan beban. Sholat ini sebuah kenikmatan, sebuah kebutuhan. Ingin kita dekat dengan Allah. Fala tawalu. Lain kali jangan ikut baca lagi ya. Illa bi ummil Qur'an. Nah ini. Kecuali kalau baca Quran. Kalau gitu wajib atau tidak? Wajib. Oh kalau gitu yang tidak boleh itu selain Al-Quran. Ummul Quran. Kalau Ummul Quran boleh apa tidak? Boleh. Itu ceritanya Pak. Sahih hadisnya. Oh sahih Pak. Insyaallah. Albani menilai dhaif dalam Abu Dawud. Tapi nanti Albani yang lain di buku yang lain mengatakan sahih. Maka jangan kaget. Di antara buku yang mengkritik habis-habisan ini, Masya Allah, saya temukan 23 buku, Masya Allah. Yang paling keras Tanaqudat Al-Albani, kesimpang siuran dari pemikiran Syekh Nasruddin Albani, Masya Allah. Anaknya yang namanya Abdurrahman, teman satu kelas, sehingga beliau memberi kunyah dirinya Abu Abdurrahman. Mungkin anaknya yang lain kurang komitmen dalam belajar hadis. Masya Allah. Itu dalil yang diketengahkan. Jadi yang tidak boleh dibaca adalah Al-Quran selain Ummul Quran. Berarti Ummul Quran harus dibaca. Dan saya sering menyembunyikan ini pendapatnya siapa gitu. Khawatir nanti ada fanatisme. Nek uno itu guruku mesti benar, berbahaya. Pernah dipaksa, Ustaz, tolong Ustaz, kali ini tunjukkan itu pendapatnya siapa. Oh banyak. Satu aja Ustaz, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya pendapat, walaupun bermakmum di belakang imam yang dikeraskan, tetap wajib membaca apa? Al-Fatihah. Hebat enggak Imam Bukhari, Pak? Hebat enggak, Pak? Hebat. Tadi ada yang membaca apa tidak? Enggak.
mungkin belum tahu. Ya Allah, ampunilah ya Allah karena belum tahu. Nah, setelah tahu ini tetap baca apa enggak? Nanti dulu. Coba kita tanya sekarang yang berpendapat tidak membaca, nanti ditimbang-timbang. Tidak boleh loh, a priori tidak boleh. Fanatik tidak boleh, nanti itu penyakit. Susah kita mendapatkan sebuah kebenaran nanti. Harus netral, masyarakat akademik harus begitu. Yang diperhatikan bukan siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Nasihat Ali begitu, sesuai dengan nasihat Quran. Alladzina yastami'unal qawla. Jadi qaulnya itu yang perlu dipelajari, bukan qailnya, bukan yang menyampaikan. Fayattabi'una ahsana. Mental siap kok menurut hemat saya kretek, yang lebih mantap waktu ngaji di sana. Bismillah, itu ilham, karunia dari Allah. Seorang hamba ini dengan kemampuannya ingin mencari kebenaran. Ngaji sendiri tidak bisa, ya coba dengar sana dengar sini. Yang pertama hadisnya Anas bin Malik, khaddamnya Rasul, mulai hijrah sampai wafat susah cari khaddam seperti ini. Ya Allah, berarti Anas ini lebih kerasan di rumah majikannya daripada kembali ke ibunya. Ingin mengabdikan seumur hidup demi kepentingan Rasulullah. Mudah-mudahan sampai dapat pembantu kayak begini. Ya Allah. Ini belum 3 hari juk mulai. Baru datang belum sehari juk mulai. Qala Rasulullah, dawuh Rasulullah, fa'idha kabbaro, apabila imam sudah bertakbir, fakabbiru, segera ikuti takbir. Ya Allah, di masjid ini belum saya rasakan. Waktu ngimami di Masjid Angkatan Laut, wah, di ujung mana itu, salat raweh seperti salat Idul Fitri, Pak. Masjid penuh, halaman penuh. Begitu saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Gitu aja bisa menambah kenikmatan. Imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bersama imam membaca amin. Enak, Pak. Saya coba jadi imam sampai makmum ya, Pak ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah, Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti dulu, saya belum ambekan. Bersama imam membaca amin. Kasihan imamnya, ambek ini pedot. Saya ulangi lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak gitu, Pak, ya Allah. Tidak seperti di belakang YIN dulu, ghairil maghdubi, amin. Kesawen banget. Enak, Pak. Kecil dulu, waktu kecil masih SD,
saya dengar radio dari Jogja itu, gitu Pak. Siaran radio Jogja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baru menikmati itu. Kalau di Sidoarjo ada masjid Ussisa ala Taqwa, panjang namanya. Enak, itu bisa mengantarkan khusyuk salat secara jamaah gitu. Insyaallah. Wala tukabir hatta yukabir, kalian jangan takbir dulu sampai imam selesai takbir gitu. Kayak latihan gerak jalan, ya siap, ayo gerak dulu, gerak baru gerak gitu. Kapan-kapan kita coba Pak. Sholat enggak apa-apa Pak. Sholat asar, sholat maghrib bisa gitu. Wa idza qara'a, tapi kalau imam sudah membaca, masih ingat qara'a itu membaca surat apapun, baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lain. Fa ansitu, kalian cukup apa? Dengar gitu. Gitu Pak. Muncul pertanyaan Pak, Ustaz, mic-nya mati, terus kami nggak dengar. Kalau nggak dengar, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Yang baca gitu. Kalau hanya hadis ini gitu. Nanti kalau hadis berikutnya akan terjawab pertanyaan. Jangankan mic-nya mati, ada di belakang imam tapi tuli gitu. Kedengaran enggak Pak? Enggak. Nanti bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Enggak usah sedih. Baru ini hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i. Hadisnya Jabir sekarang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun, siapa yang punya imam, fa qiraatul imam lahu qiraatun, bacaan imam ini juga bacaan untuk dirinya. Walaupun kita di belakang imam, kita tidak dengar, tetap bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Hadisnya dikeluarkan Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, periksa Irwaul Ghalil. Ini gara-gara buku ini dapat jaizah Faisaliyah Al-Alamiyah. Masya Allah. Saya tidak tahu nanti gara-gara buku apa saya dapat jaizah gini. Ngimpi kali. Indonesia belum ada yang dapat. Masya Allah. Yang ketiga, asar. Ini bukan hadis, asar. Dinisbatkan kepada Ibnu Umar. Wa an Anas bin Sirin qala qultu li Abdullah bin Umar, aqra'u khalfal imam, apakah saya harus membaca di belakang imam? Qala tujzi'uka qira'atu imam, cukup bagi kamu nanti bacaan imam. Walaupun tidak baca Al-Fatihah, mendengarkan saja sama saja dengan membaca apa? Al-Fatihah. Masya Allah. Hadisnya Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya. Ada lagi asar Abdullah bin Umar lagi dalam kasus yang berbeda.
Wa Nafi, bukan Ibnu Sirin, Nafi ini murid emasnya itu, sanad emas. Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana idza suila hal yaqra'u ahadun khalfal imam qala idza shalla ahadukum khalfa imam fahasbu qira'atu imam, cukup dengan bacaan imam. Wa idza shalla wahdahu, kalau sholat sendirian, fal yaqra, silakan membaca. Ini wa kana Abdullah ibnu Umar la yaqra'u khalfal imam. Ini asar. Ini kalau teman salafi sudah sama dengan hadis marfu. Karena bagaimanapun sahabat itu orang yang paling mengerti terhadap Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelompok yang lain tidak mau menggunakan asar kalau tidak ada indikator qarina hadis itu dari Rasulullah. Tidak ada ijtihadnya misalnya, oke. Tapi kalau prakteknya sahabat belum bisa dijadikan sumber hukum. Asar Zaid bin Sabit wa an Atha bin Yasar qala sa'altu Zaid ibn Sabit radhiyallahu anil qira'ah ma'al imam qala la qira'ah ma'al imam fi syai'in. Berarti tidak perlu lagi membaca. Kenapa? Bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Habis itu, asal Jabir lagi. Jabir yang tadi meriwayatkan hadis marfu, sekarang diceritakan Jabir sendiri qala man shalla raka'atan lam yaqra fiha bi umil Quran falam yusolli. Siapa saja yang sholat tidak membaca Al-Fatihah dianggap tidak sholat, illa ayyakuna wara'al imam, kecuali nanti kalau bermakmum di belakang imam. Berarti beliau yang meriwayatkan hadisnya, beliau yang memahami hadisnya. Yang tadi bacaan imam sama dengan bacaan apa? Makmum. Jadi sama-sama punya dalilnya ya. Terus pinten di kira-kira bingung Pak. Ustaz tambah bingung saya. Nah, coba kalau bingung istikharah gitu. Istikharah. Ya Allah, tunjukilah ya Allah. Yang rajin yang mana ya Allah gitu. Kalau perlu ngancam Tuhan. Kalau engkau enggak ngasih yang saya yang lebih kuat, saya enggak sholat loh ya. Ojo. Alhamdulillah ada metode jamak, cara penghimpunan. Kalau ada dalil-dalil seperti ini, Masya Allah, sampai ada runtutannya Pak, hatinya panjang sekali. Suatu saat kami sholat yang dikeraskan bacaannya, ada penjelasan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah mengingatkan, kenapa tadi ada yang membaca bersama saya? Lahir pengakuan, muncul nasihat Rasul, jangan kamu ulangi, kecuali kalian tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Lalu turun Pak firman Allah ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hadis berikutnya, pada waktu sholat subuh berikutnya yang dikeraskan bacaan, masih ada sahabat kami yang tetap
membaca Al-Fatihah. Mungkin belum dengar nasihat Rasul kemarin mungkin. Akhirnya Rasul marah-marah. Kenapa bacaanku terganggu? Kenapa bacaanku terganggu? Gitu. Baru muncul solusi. Sejak itulah ketika kami bermakmum kepada imam yang dikeraskan bacaannya, kami tidak membaca, kami cukup mendengar. Namun kalau kami bermakmum di belakang imam yang tidak mengeraskan bacaan, kami membaca sendiri-sendiri. Masya Allah. Karena diskusinya menarik. Tuhan, Anda tetap mewajibkan membaca Al-Fatihah? Iya. Dalilnya sahih? Iya. Kapan makmum membacanya? Kapan? Ya biarkan imam membaca yang sunnah, kita membaca yang wajib. Loh. Surat Al-Baqarah dibaca memang sunnah, tapi ketika yang sunnah dibaca, makmum wajib mendengar atau sunnah mendengar? Wajib mendengar. Iya ya, lah iya gitu. Kapan? Bingung Pak. Solusinya seperti dosen saya, Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi, yang jadi imam tetap itu. Habis imam baca Fatihah, tolong dong kasih kesempatan makmum membaca apa? Fatihah. Nah, itu karena saya diajari gitu, saya praktekkan, ditegur saya. Ente meneng itu ono tuntunannya. Enggak ono Pak ya. Enggak yakin dengan bacaan imam sebagai bacaan makmum. Iya ya. Nah, terus kalau saya meneng, terus berapa lama meneng saya Pak? Itu problem lagi. Itu ceritanya begitu. Jadi bagi teman-teman yang mengharuskan membaca, tolong kasih solusi. Kapan kami harus membaca Al-Fatihah? Saya jadi imam sholat subuh Pak. Habis amin, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh apa enggak Pak? Kapan sampean moco? Misalnya begitu. Buru-buru baca amin. Habis amin, Allahu Akbar. Boleh apa tidak? Boleh. Itu ceritanya. Akhirnya dengan kajian secara tematik, saya mencoba, tidak tahu disepakati atau tidak, Al-Fatihah harus dibaca. Tidak sah kalau tidak dibaca, kecuali kalau punya udzur. Nah, itu. Udzurnya satu, karena memang belum hafal Al-Fatihah. Udzur yang pertama, belum hafal Al-Fatihah. Hadisnya ada, muncul solusi dari Rasul. Karena mu'allaf itu pertama kali diajarkan Rasul bukan sholat, kalimat thayyibah. Perbanyak bacaan tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Itu kalimat thayyibah yang diajarkan. Kesandung jangan meso, ganti innalillahi. Gitu. Belum ada syariat sholat, belum, beban. Sampai seorang sahabat itu diadukan oleh istrinya, ya Rasul, suami saya ini tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit, ya Rasul. Loh iya. Diadukan di hadapan Rasul, di hadapan jamaah lagi. Lah suaminya ikut ngaji. Ini mantap.
Apa benar yang dikatakan istrimu sendiri? Benar ya Rasul. Kok begitu? Rasul kan tahu saya nggak bisa bangun subuh gitu. Ya sudah, kalau gitu segera sholat. Kalau kamu bangun tidur, Allahu Akbar. Ada mau balik kayak gini Pak? Kalau saya ditanya gitu, apa? Gak bisa, kafir kamu. Enggak, santun Rasul. Imannya belum kuat. Nanti kalau sudah kuat, dia akan mendatangi masjid walaupun sambil merangkak. Karena imannya belum kuat. Ya sudah, kerjakan ya nanti kalau kamu setelah bangun tidur. Allahu Akbar gitu. Jadi jangan dikira zaman Rasul semuanya hebat. Masih banyak mu'alaf. Kalau nggak hafal Fatihah, solusinya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, selesai. Yang ingin cepat, monggo, makomnya mu'alaf. Yang kedua, masbuk. Ya Allah, saya sudah berupaya untuk datang waktu awal. Di tengah jalan saya harus membantu orang yang, ya Allah. Wah, imam kok sudah rukuk. Bismillah, Allahu Akbar. Nutut rukuk bersama imam. Mudah-mudahan dapat hitungan rakaat. Gak baca Fatihah, gak sengaja ada uzur. Nah, yang ketiga, bermakmum dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Solusinya, bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Dan yang keempat, lupa. Bukan sengaja meninggalkan, lupa. Solusinya disempurnakan dengan sujud sahwi. Selesai sudah. Begitu indahnya ajaran Rasul, baru bisa kita pahami kajiannya harus tematik. Maka kalau hanya mengambil dalil-dalil pendapat pertama, ngotot hanya itu yang benar, seakan-akan pendapat yang lain tidak benar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini gampang kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.